Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang rangkaian dioda sebagai kliper dan kliper. Sebelumnya perkenalkan, aku Salsa Amelia Septiana, NRP 22. Halo, perkenalkan nama saya Sultan Tagif Rafi'i, NRP 20. Perkenalkan nama saya Gobrita dari NRP 21. Untuk yang pertama, apa itu rangkaian kliper? Untuk rangkaian kliper sendiri merupakan rangkaian pembentuk gelombang yang mengontrol bentuk-bentuk pada gelombang. Selanjutnya, apa saja macam-macam jenis dari rangkaian kliper? Untuk macam-macam jenis dari rangkaian kliper, yang pertama, yakni kliper positif, kliper negatif, serta kliper kombinasi positif dan negatif. Selanjutnya, apa saja aplikasi yang dapat diterapkan dengan rangkaian kliper? Untuk aplikasi yang dapat diterapkan menggunakan rangkaian kliper, yang pertama, radar, komputer, dan sistem elektronik lainnya. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, rangkaian kliper terdiri dari tiga jenis, yaitu rangkaian kliper positif, negatif, dan gabungan positif dan negatif. Untuk yang pertama ini yaitu rangkaian kliper positif, dapat dilihat untuk rangkaiannya terdiri dari komponen tegangan AC yang dihubungkan dengan resistor, lalu dihubungkan dengan dioda yang diparalel lagi dengan resistor sebagai beban. Cara kerjanya yaitu pada saat fase positif, dioda akan di bias forward, maka outputnya adalah sebesar tegangan barrier pada dioda tersebut. Lalu saat fase tegangan AC ini negatif, maka dioda di bias reverse dan arusnya akan melalui beban RL ini, yang dimana besar tegangannya akan seperti tegangan input. Kemudian selanjutnya ada rangkaian kliper negatif. Untuk komponennya kurang lebih sama seperti rangkaian kliper positif, hanya saja untuk diodanya dibalik polaritasnya. Lalu cara kerja rangkaian kliper negatif ini yaitu pada saat fase tegangan AC ini positif, maka dioda ini akan di bias reverse, yang dimana arus akan melalui beban RL ini, yang lalu tegangan yang dikeluarkan yaitu sebesar tegangan input. Kemudian saat fase tegangan AC ini menjadi negatif, maka dioda ini akan di bias forward, di mana arus akan melalui dioda dan tegangan yang keluar akan sebesar tegangan barrier pada dioda tersebut. Kemudian yang ketiga ada rangkaian kliper gabungan. Untuk komponennya berbeda dengan rangkaian kliper positif dan negatif. Komponen yaitu ada tegangan AC lalu dihubungkan dengan resistor. Lalu untuk diodanya terdapat dua dioda, yaitu anggapnya dioda D1 dan D2 yang diparalel. Untuk cara kerja kliper gabungan ini, pada saat fase positif, maka dioda D1 ini akan di bias forward, sedangkan dioda D2 akan di bias reverse, yang dimana arusnya akan melalui dioda D1, sehingga besar tegangan outputnya akan sama seperti tegangan barrier pada dioda D1. Kemudian pada saat fase tegangan ini negatif, dioda D1 akan di bias reverse dan dioda D2 akan di bias forward, yang dimana arusnya akan melalui dioda D2, sehingga tegangan output yang dihasilkan akan sebesar tegangan barrier pada dioda D2. Selanjutnya ada metode penambahan power supply dan voltage divider. Apa sih gunanya metode ini? Saya ambil contoh rangkaian sebelumnya, rangkaian kliper positif. Pada saat fase ini positif, kan tadi kan dioda akan di bias forward dan arus melalui dioda, dan tegangan output yang keluar akan sebesar tegangan barrier pada dioda. Namun jika menggunakan metode penambahan power supply ini, maka output dari pada saat fase positif, outputnya akan dapat diatur sesuai keinginan. Jadi untuk tegangan outputnya adalah V bias, tegangan bias pada power supply ditambah tegangan barrier pada dioda tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada metode voltage divider. Untuk metode voltage divider ini rangkaiannya yaitu berbeda dengan penambahan power supply, yaitu setelah adanya dioda maka akan dihubungkan dengan potensiometer. Lalu sisi pinggir potensiometer terhubung dengan power supply dengan ground. Untuk output dari metode voltage divider ini yaitu V bias dari potensiometer ditambahkan dengan
tegangan barier pada diode tersebut. Untuk tegangan bias pada potensiometer, rumusnya adalah yaitu V bias sama dengan hambatan dari R3 dibagi jumlah hambatan dari R2 ditambah R3 dikalikan tegangan pada power supply. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian klemper. Apa itu rangkaian klemper? Rangkaian klemper dirancang untuk menggeser bentuk gelombang input baik di atas atau di bawah sesuai dengan level referensi DC tanpa mengubah bentuk-bentuk gelombang. Untuk yang pertama, penggeseran bentuk gelombang ini menghasilkan perubahan tegangan rata-rata DC dari bentuk gelombang tersebut. Untuk yang kedua, tingkat puncak dalam sinyal dapat menggeser menggunakan rangkaian klemper karena rangkaian klemper tersebut juga dapat disebut dengan pemindah level. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis dari rangkaian klemper? Rangkaian klemper dibedakan menjadi dua jenis, yakni klemper positif. Klemper positif merupakan jenis rangkaian untuk menggeser bentuk gelombang input ke arah positif, sedangkan yang kedua klemper negatif. Rangkaian klemper negatif adalah jenis rangkaian untuk menggeser bentuk gelombang input ke arah negatif. Jadi di sini saya akan menjelaskan rangkaian klemper positif. Yang pertama akan saya jelaskan adalah komponen-komponen dalam rangkaian. Yang pertama terdapat tegangan AC, kemudian kapasitor dielektrik, kemudian dioda dan resistor. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian klemper positif. Oke, jadi untuk mekanisme klemper positif, yang pertama pada fase positif, tegangan AC akan dihubungkan dengan dioda, yang mana dioda ini memungkinkan arus mengalir hanya saat sinyal input positif, mencegah kapasitor mengosongkan muatannya saat sinyal input negatif. Dioda ini dihubungkan seri dengan kapasitor. Nah, saat sinyal input positif, kapasitor terisi dengan muatan sehingga tegangan di sepanjang kapasitor ini meningkat sehingga menggeser sinyal output ke atas. Nah, untuk sinyal outputnya sendiri akan dimulai dari bawah karena tadi posisinya ini. Emang aku jawabnya apa? Jadi untuk hasil dari sinyalnya, sinyal input ini dimulai dari bawah yang kemudian menggeser ke atas. Kemudian saya akan menjelaskan rangkaian klemper negatif. Untuk komponen dari rangkaian sendiri sama seperti rangkaian klemper positif, tetapi untuk diodanya dibalik polaritasnya. Untuk mekanismenya dari rangkaian ini, jadi tegangan AC dihubungkan dengan dioda yang mana dioda ini hanya memungkinkan arus mengalir saat sinyal input negatif, sehingga mencegah kapasitor mengosongkan muatannya saat sinyal input positif. Yang mana kemudian dioda ini dihubungkan secara seri dengan kapasitor. Nah, saat sinyal input negatif, kapasitor ini terisi dengan muatan, sehingga tegangan di sepanjang kapasitor ini akan menurun, kemudian menggeser sinyal output ke bawah. Nah, untuk sinyal inputnya jadi dimulai dari atas kemudian menurun ke bawah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan utama dari klipper dan klemper. Untuk perbedaan utama dari klipper dan klemper, yakni klipper lebih membatasi volume sementara, sedangkan klemper lebih menggeser ke atas atau ke bawah. Untuk yang kedua, penggunaan elemen kapasitor juga dapat menciptakan perbedaan utama antara klipper dan klemper. Klipper tidak memerlukan kapasitor, sedangkan klemper memerlukan kapasitor. Untuk poin yang ketiga, bentuk gelombang output yang diperoleh oleh rangkaian klipper muncul dalam bentuk yang berbeda dari input, sedangkan bentuk gelombang yang pada rangkaian klemper tetap sama. Untuk poin yang keempat,
Clipper juga lebih dikenal sebagai pembatas arus. Sedangkan rangkaian klemper lebih dianggap sebagai rangkaian pengganda tegangan. Sekian penjelasan materi rangkaian dioda sebagai clipper dan klemper dari kelompok 7. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.